sering diajak. Yang begitu Pak Ketua ya. Memang ada lawan. Kayaknya Pak Ketua ini ngeledek aja nih kayaknya Pak Ketua ini. Berani kita bang. Lupa. Tes. Ada botol ya? Penodongan atau berbeda dengan bertandi dan sudah adapun kejadian penodongan tersebut pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar jam 01.15. Kronologi kejadiannya saat korban bernama HF bersama FA, seorang perempuan temannya, sedang duduk di kursi di pinggir danau secara bersantai. Tiba-tiba dihampiri oleh dua orang pelaku, diantaranya PS dan NF DPO. Ketika sedang duduk, pelaku menghampiri dengan menggunakan sepeda motor dengan matikannya di belakang korban duduk. Salah satu pelaku bernama NF itu turun langsung menghampiri korban, langsung memperlihatkan mengambil senjata celurit dari balik sweaternya dan diperlihatkan kepada korban dengan berkata, bro, saya hanya minta tambahan. Karena korban kaget, takut, sehingga berteriak minta tolong kepada masyarakat di sekitarnya. Saat korban teriak, dua pelaku tersebut kabur. Namun saudara NF yang memperlihatkan surut kepada korban, istilahnya mengancam, memperlihatkan sehingga membuat takut korban. Itu panik juga, sehingga berhasil membawa sepeda motornya korban yang tidak jauh dari korban memakai kendaraannya. Saat itu pula kunci kuntalnya tidak dilepas oleh korban, masih nyantol, sehingga memudahkan pelaku untuk mengambil dan membawa kabur. Saat teriak, berhasil membawa kabur motor, lari. Setelah beberapa lama, sesaat kejadian, ada tim kita reskrim yang dipimpin oleh Pak Kanit Reskrim kita melaksanakan observasi, mendengar teriakan minta tolong sehingga mengambil sumber permintaan tolong tersebut, sehingga telah mendapat cerita daripada korban bahwa dia telah ditodong oleh dua pelaku dan motornya dibawa kabur, kemudian mengidentifikasi dan memberikan ciri-ciri kepada anggota kami reskrim. Kemudian reskrim berhasil melakukan pengejaran. Dalam pengejaran kurang lebih 1 kilo sekitar danau berhasil ditangkap. Saat ditangkap, kita hanya berhasil menangkap pelaku PS. Adapun yang tersangka NF itu yang berhasil membawa sepeda motor milik korban melarikan diri, yang juga yang memperlihatkan sebilah surit kepada korban. Kemudian setelah dilakukan identifikasi dan pemeriksaan, saat ini kita masih melakukan pengejaran terhadap NF yang saat ini masih DPO. Kemudian dalam pelaksanaannya langsung kita kirim, kita bawa ke kantor, kita lakukan pemeriksaan. Kemudian terhadap pelaku sendiri, karena ini malam hari, kita jerat dengan pasal 365 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ini barang bukti, Pak. Sepeda motornya ada ya, Pak? Ada di samping sepeda motornya kita amankan. Namun demikian kita tetap melakukan penyelidikan terhadap satu orang pelaku bernama NF ini, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat juga terungkap. Karena kita duga pelaku-pelaku ini yang kita amankan itu pemain-pemain daripada pemain lama atau yang biasa meresahkan di sekitar Danau Sunter. Saya kira itu, mungkin ada pertanyaan. Ini sedang melakukan pendalaman yang diantara satu pelaku yang kita ungkap. Kita katakan terhadap perkara-perkara yang kita terima dan koordinasi sama jajaran lain, bisa Polres maupun pusat. Untuk pelaku nanti secara teknis jadi biar Pak Kanit Reskrimnya menjelaskan cara dari penyelesaiannya dari Pak Kadis. Kalau di pengakuan sebelumnya
tersangka diduga ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. 2 orang. Ah. Ini punya komplotan lain. Itu lagi kita dalami, ya kita kamu sambungkan dengan perkara yang kita tangani, yang lain, FFP yang lain. BB-nya mana? Bang, BB bang. BB bang. Di sini nggak? Tangan bang. Tangan bang. Jenisnya baik. Untuk yang kejadian yang kedua terjadi pada tanggal 14 setelah kita mengungkap yang di Danau, kita kembali tanggal 14 mengungkap perkara yang sama, itu penodongan yang terjadi pada 14 Oktober 2020. Kronologisnya korban bersama saksi atau korban mengantar saksi ke terminal bus. Setelah masuk ke dalam bus, korban bernama BA turun dari bus. Setelah berada di luar terminal atau di dalam terminal di luar bus, dihampirin oleh MRR. MRR ini merupakan kapten, ini informasi kita merupakan kapten. Diambil oleh tersangka atau pelaku dengan modus meminta uang 2.000. Setelah dikasih, tidak berlama datang rekan-rekannya, diantaranya yang ketangkap DS, mengambilin daripada korban. Kemudian saudara DS langsung mencekek leher daripada korban. Mengingat korban berontak, untuk pelaku yang lain berusaha menggeledah pakaiannya dan menemukan HP dan uang 55.000. Saat korban melawan, tersangka atau pelaku FI mengeluarkan pisau dari saku celananya, langsung diarahkan kepada korban BA. Saat korban BA diancam dan dihujani dengan pisau, berusaha menangkis sehingga tangannya terluka. Demikian juga punggungnya juga mendapat luka tusukan daripada senjata tajam milik pelaku. Karena korban teriak-teriak, saksi yang diantar tadi yang di dalam bus turun, sehingga mengetahui ada bala bantuan daripada rekan korban, para pelaku langsung melarikan diri dan berhasil mengambil satu buah HP atau unit HP Vivo dan uang 50.000 milik korban. Di saat pelaku setelah selesai melarikan diri, kemudian gimana menerima laporan, langsung kita melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang dipimpin oleh Pak Kadit Reskrim ke wilayah terpindah dan sekitarnya, dan berhasil menangkap 2 orang laki-laki, satu diantara nama MEM, ini yang disebut oleh Kapten, kemudian DS, ini yang anak buahnya daripada MLR. Perlu kami sampaikan secara detail, nanti akan disampaikan oleh Pak Kanit. Untuk MMR ini jangan dilihat kecilnya. Ini adalah pelaku diantaranya di wilayah Terminal Tanjung Priok, juga merupakan orang tua ibunya sama, melakukan perbuatan yang sama, yaitu penodongan dan lain-lain terhadap penumpang yang baru turun dari Terminal Tanjung Priok, dan saat ini masih di dalam lapas menjalani hukuman
pada tahun 2018 sampai sekarang masih ada di dalam. Jadi ini anaknya itu Pak? Betul, ini kecil tapi kapten, anak buahnya itu umurnya 20, 22, yang kabur-kabur itu yang belum ketangkap, namun kita usahakan mudah-mudahan waktu dekat bisa kita ungkap karena udah kita identifikasi. Pengakuan si kapten ini, dia punya anak buah berapa, Pak? Kalau yang sekali main 8, nanti secara teknis biar Pak Anies yang menjelaskan. Lagi? Oke Pak. Oke, saya tambah ada siap ya. Coba pegang Pak. Baru ini. Yang pada botol. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Sana. Dan mereka ini artinya spesialis khusus di Terminal Tanjung Priok mengincar penumpang gitu nanti operasinya kan. Mohon izin, terima kasih Bapak Kapolsek. Di sini saya akan menjelaskan kalau modus operandi yang dilakukan di terminal memang selama ini dipimpin oleh tersangka. Dia memiliki rekan sekali bermain kurang lebih 8 orang dan tidak sungkan-sungkan untuk melukai korban. Dari tersangka yang kami amankan ini sudah kami data kurang lebih dalam 1 bulan ada 2 laporan polisi yang masuk. Dan si kapten merupakan pimpinannya dan si kapten juga sebagai eksekutornya. Ya, kalau untuk sebagian besar penumpang dan mereka memanfaatkan ketika portal kereta, lintas kereta tertutup, mereka memanfaatkan waktu itu. Jadi dengan dia mengalungkan celurit ke supir, di sisi kaca jendela yang sebelah kiri mengambil barang-barang yang berharga. Walaupun melawan, pasti akan dilukai. Bang, ini si kapten ini akan memblokir dan anak buahnya, Pak. Seperti yang disampaikan tadi dengan Bapak Kapolsek, dari satu keluarga pemain semua, bapaknya, ibunya, termasuk dia. Sehingga anak buah yang dia pimpin merupakan anak buah dari bapak ibunya. Dan itu jam dia beroperasi informasinya sore dan pagi, jam malam itu jarang, benar nggak? Kalau untuk pada saat kita amankannya justru pada saat ibadah salat maghrib. Betul, dia punya melihat di mana bangsa yang lainnya, seperti yang disampaikan Kapolsek, di mana bangsa yang lainnya yang sedang tidak fokus, pengamanan untuk protek di dalam kendaraan. Kalau untuk pengakuan dari tersangka, dia sudah melakukan dari 2 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga dia sudah menguasai medan khusus di terminal. Hanya di terminal, wilayah terminal. Ya mungkin kemungkinan besar sudah begitu polanya. Saya rasa itulah yang disebut dengan regenerasi. Sebelumnya sudah pernah kita amankan. Sampai dengan kita mengajak untuk dia bisa memberubah diri. Kita titipkan ke kaki, kabur. Kita titipkan ke dinsos, kabur. Masalah sebab itu, di sini kita belum bisa menjawab kategori dewasa ataupun tidak, karena kami menunggu hasil dari teknologi dan forensik yang menyatakan usianya. Karena bagaimanapun juga si Kevin ini tidak punya akte kelahiran, tidak punya akte keluarga. Secara kasat mata dan hasil pembicaraan kami dengan dokter ada kemungkinan 17 sampai dengan 19 tahun.
Ya. Ya. Ini mantap nih. Punya orang-orang teman-teman yang kabur-kabur itu. Berapa? 5 orang. Sekali berhasil 5 orang. Ya, aman aja.